哎，别动，眼睛，轻点，注意安全。有什么意义啊？你看，啊，你不觉得说脏话很不文明的行为吗？啊？你看。Hai kalian, generasi yang harus literasi. Di sini gue mau bahas sebuah fenomena yang jarang banget dibahas orang, yaitu tempat rehabilitasi kelakuan remaja di Cina. Yang secara latar belakang ini kejadiannya muncul di tahun 2000-an, ketika waktu itu internet dan pemakaian komputer buat main game online di warnet itu atau internet cafe mulai booming. Dan yang namanya dunia makin modern, problemnya juga makin modern dong. Apalagi waktu itu game-game online yang bikin ketagihan kayak CS, terus World of Warcraft, itu mulai bermunculan ya. Dan itu ngebuat para remaja di Cina jadi banyak banget yang hidupnya malah di warnet. Main game berhari-hari, kagak mandi, kagak tidur, ya kan? Makan juga nggak beraturan. Budaya internet cafe banget lah ya pada saat itu. Makanya para orang tua di Cina itu jadi resah sama keadaan anak-anaknya. Apalagi di zaman itu yang namanya e-sports belum berkembang kayak sekarang. Jadi yang namanya nilai raport bagus itu pencapaian yang lebih penting buat orang tua di sana. Apalagi kalau tipe ortunya tipe tiger parent ya. Jadinya supaya ngubah kelakuan anak-anak ini supaya nggak kecanduan internet, mereka ini dimasukin ke sebuah camp atau institusi yang bisa ngebuat mereka lebih disiplin dan nggak ngeberontak lagi sama ortunya. Tapi yang jadi masalah, ternyata institusi ini malah jadi neraka penyiksaan bagi para remaja ini. Bahkan sampai ada korban jiwa juga ya di tempat ini. Goks banget pokoknya. So, let's take a closer look. Oke, kalau ditanya permasalahan apa yang tetap sama dari awalnya muncul internet sampai sekarang, jawabannya itu masih tetap sama ya guys, yaitu kecanduan internet. Cuma di zaman sekarang itu beda mediumnya aja. Di zaman awal munculnya internet, terutama mulai di tahun 2005-an, itu yang namanya industri game online lagi trending-trendingnya. Game-game kayak CS, Dota, Ragnarok Online, World of Warcraft itu booming banget dulu. Makanya pada waktu itu yang namanya internet cafe atau warnet itu bermunculan di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia aja tapi di Cina juga. Dan di saat itu, di internet cafe atau warnet yang ada di Cina, banyak banget remaja-remaja di sana yang main game online sampai ketagihan nggak bisa stop main. Mereka main sambil ngerokok, makan mie instan juga di depan meja komputer, bahkan kencing juga males ya kalau nggak kebelet-kebelet amat. 大于6个小时的，每天非工作学习目的，一定是非工作学习目的上网。大于6个小时的人最容易成瘾。我们在收治的这个网络成瘾这个青少年里边啊，有的很多孩子上网是我们正常人不可想象的，有的孩子在上网上到非常极端的时候了，怕这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏，他带上尿不湿，所以说称为他电子海洛因。 Nah, buat para generasi orang tua di zaman itu, di mana masih generasi baby boomer ya, pasti ngelihat masalah revolusi teknologi yang kayak begini nih mengkhawatirkan ya. Karena kan mereka juga udah terbiasa sama yang namanya kerja, masuk ke perusahaan yang gede dan bagus, dengan target terima gaji gede atau posisi yang tinggi. Coba bayangin perasaan orang tua di generasi itu, yang baru pertama kalinya ngelihat fenomena itu terjadi. Pastinya nggak relate kan? Kok bisa sih anak-anak mereka lebih tertarik kecanduan habisin waktu main game daripada belajar atau bahkan pacaran? Apalagi budaya orang Cina itu kompetitif banget ya kalau dari segi achievement. Jadi stereotip yang kalian dengar itu tentang orang Cina bener ya. Ekspektasi ortu buat anaknya tuh tinggi. Gak heran mereka ngerasa mereka tuh harus ngelakuin sesuatu supaya kelakuan anak-anaknya tuh balik normal lagi menurut mereka. Hal ini pun dirasakan sama pemerintah Cina. Sampai akhirnya dibuatlah komite khusus untuk mulai fokus ke masalah kecanduan internet ini. Akhirnya regulasi tentang masalah ini tuh mulai dibuat. Mulai dari munculnya artikel-artikel tentang bahaya kecanduan internet di berita-berita, sampai razia-razia juga ke warnet sama polisi buat ngusir-ngusirin anak remaja ini buat pulang. Cuma masalahnya nggak selesai sampai di situ.
Karena yang namanya manusia pasti banyak akal ya. Jadi untuk menghindari razia-razia polisi, muncullah warnet-warnet ilegal yang nggak ketahuan sama pemerintah. Sampai ada sebutannya bahkan. Namanya Dark Wangba. Warnet-warnet ilegal. Dan nggak dari Dark Wangba ini doang ya. Tapi pasti remaja milenial yang baru kenal internet ini bisa aja nemuin cara buat main game tanpa harus ke warnet. Jadi pemerintah ngelihat hal ini tuh nggak efektif. Dan mulai berpikir kalau cara yang lebih keras itu diperlukan buat memperbaiki kelakuan anak-anak remaja yang bandel-bandel ini. Sampai akhirnya di tahun 2006, di dekat daerah Beijing, muncullah sebuah institusi pertama yang dibuat dengan tujuannya itu mendisiplinkan anak-anak inilah buat kembali ke jalan yang benar. Karena memang ya efek main game online kalau kelamaan itu emang bisa ngebuat mental rusak juga sih. Apalagi kalau tipe-tipe gamenya itu bersifat kayak kompetitif. Itu bisa banget ngebuat sifat anak itu jadi berubah, jadi suka emosian malah. Nah, di institusi pertama ini, yang tadi letaknya di daerah Beijing, itu dipimpin sama seorang kolonel militer yang namanya itu Tao Ran. Dia ini dipilih karena bisa dibilang dia paling kredibel lah dalam mendisiplinkan anak-anak ini. Karena secara background, dia itu udah pernah ngejalanin program rehabilitasi ini di bidang lain. Dan dia juga nganggap kecanduan internet ini sama kayak kecanduan narkoba, yang dianggap tuh sebagai digital heroin atau heroin digital. Sebuah pandangan yang cukup goks, tapi memang kekhawatiran orang tua di Cina tuh udah tinggi juga ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cara kerja institusi ini. Kayak gimana sih cara kerjanya? Jadi di tempat ini tuh sebenarnya mirip-mirip konsep penjara remaja ya. Jadi setiap hari ini mereka harus ikutin jadwal program militer supaya disiplin tujuannya. Kayak lari pagi sama latihan-latihan lain. Terus di sini fasilitas telepon sama akses kontak ke dunia luar juga nggak ada. Jadi udah pasti no internet. Dan di sini juga ada psikiater yang buat ngecekin kondisi mental dari setiap anak. Buat dilihat kelakuan mereka ini udah ada perubahan belum. Sampai sini ngedengar hal ini pastinya nggak kedengeran parah-parah amat kan. Tapi cara eksekusinya yang jadi masalah ya. Apa aja masalah-masalahnya? Mulai dari orang tua yang bohongin anak-anaknya kalau mereka mau liburan, ternyata mereka drop anaknya ke tempat rehabilitasi ini. Sampai ada juga yang dijemput juga ke rumah. Yang pasti sama orang dengan bentuk badan kayak orang militer atau kepolisian ya. Yang pasti bikin takut lah waktu anak remaja ngelihat kayak begituan. Abis itu dikirim juga ke tempat yang nggak familiar, ditinggal orang tua, buat tinggal sama orang-orang yang nggak dikenal dan galak-galak semua. Jadi environment-nya itu pastinya buat dia makin tekanan ya. Dan perlu diingat juga mereka ini masih remaja ya guys, jadi di bawah 18 tahun. Jadi kondisi mental mereka tuh udah pasti rapuh dan belum kebentuk lah kayak orang dewasa. Jadinya ya pasti mereka panik. Terus masalah lainnya apa? Mereka itu juga semuanya diawasin 24/7 juga ya. Dari gerak-geriknya, kalau misalnya ada salah dikit langsung kena hukuman. Dan hukumannya itu bukan tipe yang verbal doang, tapi hukuman fisik juga ada. Jadi ini udah pasti ada kekerasan yang dilakukan. Belum lagi ada yang namanya senioritas di sini. Jadi anak-anak remaja yang udah ada di situ yang pertama kali, itu ngebully anak-anak pendatang baru. Yang namanya kekerasan fisik mukulin anak-anak baru tuh udah wajar, dan bahkan penjaganya cuma ngeliatin doang. Kayak di film-film Korea lah ya, yang ada yang secara verbal, ada juga yang secara fisik. Dan hal ini juga itu dibiarinin sama penjaga-penjaganya di sana. Jadi maksudnya percuma juga ya yang namanya 24/7 maksud gue. Dan karena hal ini, beberapa remaja itu ya jadi nyari akal. Gimana gitu supaya nggak dibully atau enggak supaya nggak dihukum lah terlalu sering. Ya caranya ya dengan memberikan pijit gratis ke penjaga-penjaga itu. Jadi nyari favor dari penjaga-penjaga ya. Emang ada aja akalnya. Yang sebenarnya juga jadi masalah juga ya. Karena sistem pijit gratis ini dijadiin kompetisi juga sama anak-anak ini. Demi memenangkan perhatian dari para penjaga supaya dapat kondisi yang lebih baik.
Misalnya dikasih 1.000 tambahan, atau makanan di kantin lebih enak, atau bahkan bebas hukuman disiplin mungkin ya. Jadi mental anak-anak itu bisa dibayangin, bisa terbilang berat untuk tinggal di sana buat umur yang masih remaja. Tapi kalau ngedengar itu semua, itu masih belum ada apa-apanya dibanding kondisi anak-anak remaja yang ada di bawah pengawasan Uncle Yang Yongshin. Kalau tadi kliniknya Tauran itu lokasinya ada di daerah dekat Beijing, kliniknya si Uncle Yang ini ada di daerah provinsi Shandong, di bagian selatan provinsi Beijing. Di tempat ini semua aktivitasnya sama kayak di tempatnya Tauran dan klinik-klinik lainnya. Kayak udah template aja. Mereka semua ngikutin disiplin dengan gaya militer, terus ngobrol sama psikiater, belajar lewat TV yang gurunya juga nggak ngejelasin apa-apa, tapi tinggal pencet tombol play button aja ya. Terus bedanya sama tempatnya Tauran tuh apa? Nah bedanya di tempat ini, ada satu ruangan yang anak-anak remaja ini berharap nggak dipanggil ke sana. Ruangan nomor 13. Kenapa ruangan nomor 13 ini begitu menakutkan? Karena ruangan ini adalah kantor di mana Uncle Yang itu ada. Beda sama cara dari Kolonel Tauran yang lebih pakai cara militer buat ngedidik anak-anak remaja ini, Uncle Yang itu lebih percaya pakai cara ilmu kedokteran dan obat-obatan, yang katanya tingkat kesuksesannya itu lebih tinggi lagi. Dan bahkan dia percaya kalau ada yang ngikutin terapi khusus dari dia ini, dijamin bisa langsung minta maaf sama orang tuanya. Nah loh, kok bisa? Jadi, Uncle Yang ini menciptakan terapi yang namanya brain waking atau pembangkit kesadaran. Jadi metode ini mengharuskan anak-anak ini semua detox dari internet. Pagi-pagi diisi sama belajar, siang-siang latihan fisik, sama ada campuran obat-obatan kayak antidepresi, sama campuran obat tradisional Cina lainnya. Tapi ini bukan yang terburuk ya guys. Karena buat remaja yang tingkah lakunya terbilang cukup parah, mereka bakal dipanggil ke ruang nomor 13. Dan terapi dalam ruangan inilah yang ngebuat Uncle Yang itu terkenal. Karena metode terapinya itu ternyata pakai shock terapi ya guys. Jadi pakai aliran listrik. Jadi metodenya itu caranya nempelin penghantar listrik ke bagian tangan dan pelipis kepala. Terus dia juga ngasih remaja ini pelindung mulut supaya waktu terapinya dilakukan, remaja ini tuh nggak ngegigit lidahnya. Dan setelah itu dia bakal nyalain mesinnya, dan dari mesin itu bakal ngeluarin aliran listrik. Udah sama kayak orang yang mau dieksekusi hukuman kursi listrik ya, hukuman mati. Dan terapi ini tuh berlangsung selama beberapa menit, bahkan paling lama setengah jam. Lu bayangin setengah jam dialirin listrik dengan kesakitan kayak begini ya. Banyak anak-anak yang ngasih tahu pengalaman mereka setelah terapi ini, katanya tuh rasanya kayak jarum yang ditusukin ke otak secara langsung. Sakitnya luar biasa. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah terapi ini? Biasanya pikiran mereka tuh langsung kosong dan bakal trauma. Jadinya pasti kelakuannya berubah karena takut disiksa. Bayangin anak-anak remaja dikasih terapi kayak begini. That electroconvulsive therapy is still used nowadays, a shockwave is usually sent for just a few milliseconds, or maximum 1 minute. The patient is under general anesthesia and shouldn't feel any discomfort. Not so in the care of Uncle Yang. Here, the pain is part of the treatment, and the shock waves are often several minutes long. Former patients describe the pain as unimaginable, like a needle inserted into the brain, but far, far worse. Bahkan di tempat institusi Uncle Yang ini, karena saking terkenalnya sama metodenya, ada yang umurnya cuma 6 tahun udah dikirim ke sini juga maksud gue. Banyak banget akhirnya anak-anak ini yang langsung nurut-nurut sama Uncle Yang supaya nggak kena hukuman. Tapi setelah mereka keluar dan balik ke ortu, banyak anak-anak yang lapor balik ke orang-orang tuanya tentang cara terapi si Uncle Yang ini. Ya ortunya pada kaget semua lah ya. Kok bisa ada shock terapi kayak begini? Dan akhirnya mereka semua pada komplain dan pada nyebarin hal ini lewat mulut ke mulut. Tentunya Uncle Yang nggak membiarkan hal ini terjadi begitu aja ya. Dia itu tetap mempertahankan ideologinya dan tetap bilang kalau terapi ini tuh sebenarnya bagus buat mengubah kelakuan anak-anak remaja ini. Dan shock terapi yang dia buat itu sebenarnya tuh nggak seburuk yang diceritain kok. Itu sama aja kayak elektronik akupuntur. Itu kata Uncle Yang ya.
Yang sebenarnya ini cuma double speak aja ya, kategori penggunaan bahasa halus dari Uncle Yang. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang double speak, ngomong-ngomong, kalian bisa nonton video gue yang ini ya, yang ada di video. Ilmu berbohong tanpa berbohong. Sampai akhirnya di tahun 2016, kliniknya Uncle Yang itu akhirnya tutup juga ya. Dan sampai sekarang Uncle Yang-nya itu nggak tahu kabarnya kayak gimana. Jadi dia kayak menghilang gitu. Dan masalah terbesar dari hal ini, siksaan yang dialamin sama anak-anak ini tuh bukan secara mental aja, tapi ada juga yang berujung kematian. Di tahun 2017, tempat-tempat rehabilitasi kecanduan internet ini malah bertambah banyak. Dan gak cuma tempatnya Uncle Yang sama tawuran aja yang terjadi kekerasan, tapi di tempat lainnya juga, jadi udah jadi tren ya. Banyak orang-orang yang akhirnya menyuarakan kemarahannya di Weibo, karena ada yang sampai meninggal ya guys ya. Ada yang meninggal karena dibully, karena kekerasan yang dilakukan di sana ya. Ada juga yang meninggal setelah 2 hari dia masuk tempat rehabilitasi. Kagak tahu udah kenapa. Ada juga yang gak tahan sama cara perawatannya, akhirnya milih bunuh diri. Bahkan ada yang ekstrim lagi, setelah anak ini keluar dari tempat rehabilitasi, udah selamat nih kelakuannya nih, dia malah balas dendam ke orang tuanya. Ngiket orang tuanya di kursi dan ngebiarinin mereka kelaparan sampai mati selama seminggu. Karena mereka udah tega masukin dia ke tempat rehabilitasi ini. Ini efeknya gila banget sih. Secara manusia mungkin kita ngelihat ini kayak latihan militer biasa. Tapi perlu diingat kalau kondisi mental anak remaja tuh beda-beda. Dan kalau dari gue nggak yakin kalau ini cara yang benar-benar tepat supaya anak-anak remaja ini kembali normal. Karena walau cara ini efektif, mungkin prosedur pengawasannya harus punya standar yang emang udah teruji dan nggak boleh sampai ngelewatin batas kayak beginilah. Tempat-tempat ini harusnya tetap ngejaga keselamatan dari para pasiennya. Kalau enggak ya percuma juga kan, nggak sembuh malah meninggal ya. Terkadang cara kekerasan itu emang dibutuhin, tapi yang namanya batas kan tetap ada ya. Sampai saat ini tempat rehabilitasi penyiksaan ini masih ada ya. Jadi kalau mungkin lokasi kalian ada yang di Cina, boleh info-info juga di kolom komentar apakah pernah dengar soal ini. So, jadi itu semua yang bisa gue sampein tentang tempat rehabilitasi kecanduan internet berkedok penyiksaan para remaja-remaja di Cina. Menurut kalian, apakah cara ini efektif buat ngubah kelakuan para remaja-remaja yang emang lagi fase pada rebel-rebel semua? Atau ada cara lain yang lebih baik? Silakan berpendapat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang banget yang ngomongin hal ini. Be critical and stay critical.